Salam. Ada di situ yang di epistel, ada perubahan tertulis di Psalmen. Seharusnya Mazmur 51 ayatnya pertama sampai 10. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya
supaya sama kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang itu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, karena Ia itu sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dari Mazmur 51 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Mazmur 51 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Marilah kita baca secara responsoria dari kami yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengar pujian dari anak sekolah minggu.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan kita kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar pujian dari NHKBP.
Marilah kita dengar warta gereja. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu tanggal 11 September 2022. Angka Romawi yang pertama, warta umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah menginginkan pertobatan, atau di halo mohon debatado hamu baon niroha. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga Amang Nadeak Inang N. Borusiagian yang beralamat di Perumnas Sudiang, Blok E nomor 223. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga untuk mengikuti kebaktian tersebut. 3. Anak lahir. Pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Amang BH Sihombing SE, Inang AP Borusianipar SM dari wilayah 3, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Rapat panitia pesta ulang tahun, Gotilon dan tahun kesehatian. Dihimbau kepada seluruh panitia pesta ulang tahun, Gotilon dan tahun kesehatian untuk mengikuti rapat setelah ibadah minggu ini di ruang sekolah minggu. 5. Kegiatan perlombaan pesta. Perlombaan cerdas cermat buku ND atau CCBE antar wilayah untuk remaja Naposobulung akan dilaksanakan pada hari ini mulai pukul 16.00 WITA. Dihimbau kepada semua jemaat untuk memberi dukungan di setiap wilayahnya. 6. Pencarian dana panitia pesta gereja. Panitia pesta gereja mengadakan pencarian dana untuk kebutuhan pesta, yaitu A. Penjualan baju kaos pesta gereja dengan harga 1. Kaos ukuran 3XL dan 2XL harga Rp120.000. 2. Kaos ukuran M, L dan XL harga Rp100.000. B. Basar makanan. Basar makanan berupa aneka kue basah dengan harga Rp30.000 per bungkus atau Rp50.000 2 bungkus. Dimohon kepada semua jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam pencarian dana tersebut. 7. Pelatihan seksi multimedia. Gereja akan melaksanakan pelatihan seksi multimedia pada hari ini pukul 16.00 WITA. Dihimbau kepada semua seksi multimedia untuk mengikuti pelatihan tersebut. 8. PA Ama Ina. Gereja akan melaksanakan PA Ama Ina pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di gereja ini masuk pukul 19.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh pengumuman Ama dan Ina mengikuti kegiatan ibadah tersebut. 9. Senam kesehatan. Gereja akan melaksanakan senam kesehatan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 7.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. 10. Bulan ceria anak sekolah minggu.
Gereja akan melaksanakan ibadah bulan ceria anak sekolah minggu pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, masuk pukul 17.00 WITA di rumah Resinta Simbolon dan Marcel Maranatha Simbolon yang beralamat di Pondok Asri 3, Blok D6 nomor 4. 11. Sumbangan pembelian alat musik gereja. Gereja menerima sumbangan pembelian alat musik gereja dari 1. Dr. S.W. Simangunsong, SPA, Dr. E. Boru Aritonang, SPKFR, 1 juta rupiah. 2. SH Purba, LS Boru Panjaitan, 200.000 rupiah. 3. J. Siahaan, Boru Tambunan, 4 juta rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. 12. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana operasional gereja kita. 13. Jadwal KOR yang berkor pada ibadah minggu tanggal 18 September 2022 ialah punguan amah. 14. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah. 2. MU Huta Galung dirawat di rumah. 3. Nyonya Situa Panjaitan PF Borusitorus dirawat di rumah sakit Stella Maris. 4. Septian Immanuel Panjaitan remaja dirawat di rumah sakit umum daerah Dayak. 15. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 11 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Veronica Angelika Boru Pasaribu, anak sekolah minggu 5 September dari wilayah 2. 2. Jesaya Benedict Hutasoid, anak sekolah minggu 6 September dari wilayah 1. 3. Sepriana Veronica Boru Hutapea, anak sekolah minggu 6 September wilayah 3. 4. Septian Immanuel Panjaitan remaja tanggal 9 September wilayah 2. 5. Sintong Gabrielo Pratama Sitorus, anak sekolah minggu 11 September wilayah 2. 6. Marcel Maranatha Simbolon, anak sekolah minggu 11 September dari wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKB Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 5 sampai tanggal 11 September. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Edison J. Sianipar, Dr. Laura A. Patoding, tanggal 10 September dari wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 17. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu 4 September 2022, ibadah gereja HKBP Tamarunang, jumlah yang hadir 168 orang. 2. Minggu 4 September 2022, ibadah sekolah minggu, jumlah yang hadir 58 orang.
3. Selasa 6 September 2022, ibadah kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga SH Purba LS Boru Panjaitan, jumlah yang hadir 29 orang. Angka Romawi yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 211, ayatnya yang pertama dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Kau selalu di hati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat HKBP Tamarunang yang dikasihi Tuhan, yang ibadah offline dan online, mari kita buka Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10 Alkitab kita masing-masing. Lukas 15 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat keberatan ketika Yesus bersama-sama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai berbicara, berkumpul dan makan? Apa yang menjadi penyebab orang-orang Farisi dan ahli Taurat marah atau tidak suka, tidak senang ketika Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa? Padahal bukan mereka yang berkumpul, Yesus yang berkumpul. Kenapa kok jadi mereka yang keberatan? Ada apa? Ada dua golongan di masyarakat Yahudi pada saat itu. Pertama, golongan orang benar, inilah para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan golongan orang berdosa, inilah orang miskin, para pemungut cukai dan para nelayan. Dua golongan di kalangan masyarakat Yahudi pada saat itu. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menganggap mereka adalah orang yang benar, tidak punya dosa, karena mereka
mengklaim diri mereka dekat dengan firman Tuhan, ahli akan Alkitab, dan tahu bagaimana isi firman Tuhan, dan rajin ke gereja. Sehingga mereka memposisikan sebagai orang yang benar. Ketika mereka melihat para pemungut cukai, orang-orang berdosa, mereka langsung menghakimi. Hei kamu orang berdosa, tidak layak mendapat pengampunan, tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Sudah ada tembok pemisah di antara dua golongan ini, dan tembok itu sangat besar dan sangat tinggi, sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bisa ketemu dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bahkan tidak bisa bersalaman. Tidak bisa berkunjung antara orang Farisi dan para orang berdosa, tidak bisa ketemu tatap muka, tidak bisa. Dan tidak bisa berbicara, tidak bisa makan bareng di restoran. Karena apa? Karena mereka dianggap jijik orang-orang yang berdosa ini. Hati-hati saudara-saudara. Kesombongan rohani itu cenderung berdampak yang negatif dalam suatu komunitas, di tengah-tengah gereja. Untuk itu, mari kita bangun tembok inklusif, kebersamaan, kekompakan, parsauran nadenggan di tengah-tengah gereja HKBP Tamarunang. Tembok pemisah, tembok eksklusif, tembok yang menghancurkan itu kita buang di tengah-tengah gereja kita. Jangan ada lagi di antara kita menganggap orang lain lebih berdosa daripada kita. Jangan anggap orang lain lebih hina hidupnya daripada kita. Itu tidak ada di gereja kita ini. Karena apa? Menurut Mazmur 51 ayat 7 tadi, semua manusia dilahirkan dalam dosa. Semua, tidak ada satupun manusia tidak punya dosa. Baik saya, baik Bapak Ibu semua, baik remaja Napas Sebulum, baik sekolah minggu, baik lansia, semua di dunia ini semua manusia sudah berdosa. Tidak ada orang benar, satu pun tidak ada orang benar. Kita hanya dibenarkan, kita hanya diampuni oleh Tuhan, kita hanya diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Untuk itu, tembok pemisah eksklusif dalam parsauran di tengah-tengah gereja, punguan marga di tengah-tengah tempat bekerja, di tengah-tengah masyarakat, hilangkan itu. Mari kita melihat orang lain itu sama. Kita sama di hadapan Tuhan. Jangan ada kesombongan rohani di antara kita. Tidak merendahkan orang lain dan tidak menghakimi orang lain. Karena kita semua sama-sama orang berdosa. Itu dia. Karena nggak baik itu. Saudara-saudara, itu yang ditegur oleh Yesus. Pandangan menghakimi dan pandangan membeda-bedakan, pandangan menjatuhkan orang, itu ditegur Yesus dengan perumpamaan seorang gembala yang kehilangan satu domba yang sesat. 99 disimpan dulu, tidak ditinggalkan Yesus, dibawa dulu dari padang gurun, disimpan. Dan gembala ini pergi mencari satu domba yang sesat. 99 domba yang tidak hilang sama dengan satu domba yang hilang. 99 yang benar sama dengan satu orang yang sesat di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya hidup manusia itu semua sama berharganya di hadapan Tuhan. Bukan hanya pendeta berharga di mata Tuhan, bukan hanya sintua berharga di mata Tuhan. Semua umat manusia berharga kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya gembala itu berinisiatif pergi mencari domba yang sesat itu. Gembala itu yang pergi mencari domba yang sesat, bukan domba itu yang kembali. Tapi gembala itu mencari, karena domba ini sudah sesat, dia nggak tahu lagi kemana jalannya ini. Nggak tahu lagi, mau pulang pun dia sudah susah.
Makanya gembala itu pergi mencari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah evangelium, inilah kabar baik. Seberapa sesat hidupmu, seberapa jauh hidupmu di hadapan Tuhan, kalau engkau merasa jauh hidupmu, kering imanmu, kering rohanimu di hadapan Tuhan, sepertinya engkau tidak berharga di tengah-tengah keluarga, sepertinya engkau tidak berharga di tengah-tengah pekerjaan, sepertinya engkau tidak berharga di tengah-tengah masyarakat, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Engkau merasa ditolak oleh komunitasmu, engkau merasa disingkirkan, tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Anda dicari. Berharganya kita bukan karena ekonomimu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kepintaranmu, tapi karena sola gracia, amazing grace, anugerah Tuhan. Makanya dia mau mencari kita yang sesat ini. Jadi kembali kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita menganggap diri kita sudah hancur aku Tuhan, hancur. Seberapa hancur hidupmu, Tuhan bisa memperbaiki. Amin. Seberapa hancur hidupmu, Tuhan bisa memperbaiki. Seberapa benang kusut masa depanmu, kalau engkau menganggap itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu pasti akan diperbaiki. Mari saudara-saudara kembali kepada Tuhan. Jangan lagi menghakimi hidupmu, jangan lagi menyalahkan hidupmu, jangan lagi pesimis akan masa depan hidupmu dan keluargamu. Kembali kepada Tuhan, yakin Tuhan sanggup dan mampu memperbaiki apapun itu. Sekarang Tuhan mau mencari kita. Dan tengok tadi di ayat ke-7, satu orang yang bertobat, sukacita di sorga sangat besar. Berharga sekali kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan lupa tujuan kedatangan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betapa besar kasih Tuhan itu kepada manusia. Dan perhatikan lagi di ayat yang pertama, pasal 15. Ada kata kunci yang sangat menarik di situ. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, itu kata kunci. Para pemungut cukai, orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Justru orang berdosa dan para pemungut cukai mau datang kepada Yesus. Tapi para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ia menganggap mereka orang yang benar, orang yang tidak punya dosa, orang yang munafik. Bahaya ini, tidak mau datang kepada Yesus. Justru orang berdosa datang kepada Yesus. Ini luar biasa. Orang-orang yang merasa jauh daripada Tuhan mau datang kepada Yesus. Ini luar biasa saudara-saudaraku. Ada yang menarik hati mereka kenapa datang kepada Yesus, yaitu pribadi Yesus dan ajaran Yesus. Makanya dia mau datang kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus. Kita semua orang berdosa. Saya katakan sekali lagi, tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Kita sama-sama berdosa. Jadi kita semua sama-sama rendah kita. Tidak ada satupun kita yang tinggi-tinggi di sini, tidak ada. Semua sama rendah. Sama-sama butuh pengampunan kita ini. Sama-sama butuh belas kasihan Tuhan kita ini. Tidak ada kita satupun yang tinggi. Sama semua di hadapan Tuhan. Karena kita sama semua orang berdosa, mari datang kepada Yesus. Lihat Yesus. Para pemungut cukai itu dianggap pengkhianat bagi orang Yahudi. Pemungut cukai itu penagih pajak. Orang Yahudi tidak suka ditagih pajaknya. Tapi justru pemungut cukai ini, dia sadar akan dosanya, dia sadar akan kelemahannya, dan dia mau datang kepada Yesus. Mari saudara, sadarlah atas kesalahanmu, sadar atas kekuranganmu,
sadar atas ketidakberdayaanmu yang jauh daripada Tuhan. Back to the Jesus, back to the Lord, kembali kepada Tuhan. Jangan lagi jauh daripadanya. Dia memanggilmu, datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang terjadi pada seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham. Itu seperti hiasan di kepala orang Yahudi. Perempuan-perempuan Yahudi suka pakai perhiasan, ada 10. Dirham itu seperti sebuah perhiasan. 10 ini lengket di sini. Tapi ketika itu jatuh, yang dirham itu jatuh, dicari itu sampai dapat, seperti mencari jarum di tengah-tengah jerami, sulit. Tapi dicari dia, disapu itu rumahnya, dibersihkan sampai dapat itu 1 dirham itu. Akhirnya dapatlah. Begitulah Tuhan, saudara-saudara. Sesulit apapun hidupmu, Tuhan sanggup mencari engkau. Mari terima orang lain apa adanya. Terima orang lain dalam kekurangannya. Terima orang lain dalam kelebihannya. Terima orang lain meskipun berbeda pola pikir dengan kita. Karena itulah keanekaragaman kita. Karena itulah kekayaan gereja kita ini. Berbeda pandangan, berbeda pola pikir, tapi menjadi kekuatan dalam gereja KBP Tamarunang. Sama kita semua di depan Tuhan. Oleh karena itu, mari bangun sikap inklusif, kebersamaan, kekompakan di tengah-tengah orang Kristen di Makassar, di Maros. Itu kekuatan bagi kita. Kita bangun gereja kita ini dengan kekompakan kita, karena kita semua sama-sama membutuhkan pengasihan Tuhan. Dan yakinlah, sebesar apapun dosamu, sejahat apapun hidup kita, seburuk apapun saya di hadapan Tuhan, Tuhan menerima saya. Tuhan mengampuni saya. Tuhan mengampuni saudara-saudara. Tuhan mengampuni kita semua. Kembali kepada Tuhan. Keselamatan, anugerah Allah disediakan bagi kita yang mau menerima pengampunannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kamilah orang berdosa. Kami orang yang jahat. Kami kotor seperti sampah. Karena dosa-dosa kami, karena perkataan kami, karena perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami jauh. Kami selalu mengandalkan diri kami. Kami selalu ingin membangun tembok pemisah di antara kegiatan kami, di antara parsauran kami, komunitas kami. Kami bahkan selalu menghakimi orang dan menyalahkan orang dan melihat selalu kelemahan orang, sehingga kami menjadi tinggi hati. Ampuni kami Tuhan, supaya kami yang jauh, yang kotor, yang jahat, yang hina ini Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan, Tuhan benarkan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih karena Tuhan yang aktif mencari kami, sehingga kami didapat dan kami betul-betul berharga di mata Tuhan. Apapun kami, bagaimanapun kami, siapapun kami, mungkin masyarakat menolak kami, mungkin keluarga menolak kami, mungkin komunitas pekerjaan menyingkirkan kami, tapi kami di hadapan Tuhan kami sama, kami berharga, kami mulia. Itulah kekuatan kami Tuhan, itulah evangelium, itulah kabar baik yang kami terima melalui khotbah ini. Untuk itu kami semangat untuk dekat kepadamu. Kami semangat untuk rajin beribadah kepadamu. Kami semangat untuk rajin berdoa kepadamu. Kami semangat untuk ikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami, jemaat-Mu HKBP Tamarunang, dari sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, Ama Ina,
sampai kepada mereka yang sudah lansia, sudah pensiun dari pekerjaan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami 1 minggu ke depan dalam pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja. Tuhan kasihanilah. Jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan, bergumul dalam keluarga, Tuhan kasihanilah. Jemaat-Mu yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, menantikan seorang anak, Tuhan kasihanilah. Jemaat-Mu yang menantikan pekerjaan, Tuhan kasihanilah. Jemaat-Mu Naposo Bulung yang sudah waktunya berumah tangga, mencari jodoh, Tuhan kasihanilah. Jemaat-Mu yang sedang sakit, Agusta Kristen Boru Sianipar, Amang MU Huta Galung, Nyonya Sintua Panjaitan Boru Sitorus, Septian Immanuel Panjaitan, dan Amang Sintua MH Panjaitan yang kurang sehat. Tuhan kasihanilah, sembuhkanlah jemaat-Mu ini. Kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Tuhan kasihanilah. Mampukan hidup mereka untuk terus bersyukur di hadapan Tuhan. Kami juga mendoakan Naposo Bulung Jiki Sinaga yang sedang berduka karena Iboto Jiki Sinaga meninggal dunia di kampung. Tuhan kasihanilah. Kuatkan semua keluarga, kuatkan anak-Mu ini, dan mohon berikan penghiburan. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur perpuluhan. Tuhan memberkati kepada jemaat-Mu yang sudah berpartisipasi, pekerjaan dan keluarga mereka diberi perlindungan. Kami juga mendoakan keluarga Amang Besi Hombing Inang Boru Sianipar yang bersuka cita karena telah mendapatkan seorang anak perempuan di hari yang lalu. Tuhan berkati Nyonya Si Hombing Boru Sianipar, Tuhan berkati anaknya, biar dalam keadaan sehat, cepat pulih, diberikan perlindungan, dan menjadi anak yang baik di kemudian hari. Kami mendoakan para panitia pesta gereja, pesta ulang tahun panen, dan pesta tahun kesehatian yang terus berusaha untuk mencari dana dalam hal bazar, penjualan kaos, take and list, dan nanti akan rapat. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kuatkan mereka, karena pesta ini adalah pesta kami, dan untuk mensyukuri berkat Tuhan, dan biarlah nama Tuhan semakin diagungkan dalam kegiatan gereja. Kami mendoakan partangan wilayah untuk hari Selasa di rumah keluarga Amang Nadiat, dan untuk Sabtu ceria rumah keluarga Simbolon, dan kegiatan kategori yang lain. Tuhanlah kiranya yang menyertai supaya semua kegiatan gereja dapat kami laksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil, seluruh jajaran menteri, para anggota Dewan, MPR, DPR, baik itu di tingkat pusat, kota, kabupaten, provinsi. Mereka adalah para pimpinan kami. Tuhan berkati, berikan hikmat. Dan juga para aparat kepolisian dan TNI yang menjaga keamanan negara kami. Tuhan berikan mereka perlindungan. Tuhan, inilah permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar dan menerima, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 409 ayatnya yang pertama dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional Huria.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku untuk milikku semua, ku serahkan padamu atas selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. yang scan.